11 beli hujan ini sampai jam 2 baru masih hujan, sehingga bingung kita. Mulai aja kan dinara sih salah, jadi pulunggu tiang yang salah, bukan pulunggu, bukan panitia. Jadi tiang yang salah, tiang tidak konfirmasi sebelumnya. Konfirmasi lagu telah ditekan karena cuacanya tadi agak itulah ya, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ciri amuna milih Allah taala merekno. Oh ya iya mana. Nah, maka mudah-mudahan Bapak Ibu tiang dakak pun gerutu-gerutu di dalam hati bandina ngumbe-ngumbe. Jangan sampai menghilangkan ikhlas pelunggulah. Nah, jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selaputa si hadir, si berniat hadir arah uzur, sidang ranglik bali menyaksikan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang, jadi tiang tunas apuren, tiang bahasa timur nah. Kita tahu bahasa T. Anjuran bahasa timur kan anteme ngono. Halus wasina. Mulai itu kan tiang pelunggu nggih ngono. Nah, Bapak Ibu tiang, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang sering kita sampaikan tadi dibacakan oleh qari kita, subhana, diawali kata-kata subhana. Kalau kita baca di kitab tafsir Ar-Razi, nuara tulang dasa jilid, tulang dasa si jilid gana bega tabalna, dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, subhana itu artinya lita'ajub, jadi bengah itu. Kenapa? Pelajaran pertamanya Bapak Ibu, ceri amun wah bekemili Allah Ta'ala tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti mungkin. Isra Mi'raj perjalanan si jauh Bapak Ibu. Jadi lengan Makkah minal masjid ilal masjid. Lengan Makkah sampai Palestina. Lai amun ngadu onta dengan kurang lebih 3 bulan perjalanan. Di zaman itu lagu Allah Ta'ala berkemele denula 3 bulan, denula dakwaan 3 malam, denula 3 minggu, denula cuman 1/3 malam langsung baginda Rasul ngapain? Isra Mi'raj. Jadi amun ma berkemele Allah Ta'ala Bapak Ibu denara sindik na mungkin. Nah, maka kabijajarin ta serah ilalu bersekolah kan pacu bersekolah Bapak Ibu. Kadang harak dengan mohon maaf nih bahasa kadang. Oh, aku doang dikku bersekolah bekelor aku si Allah Ta'ala kan. Jadi EP anakku menandakan dik bersekolah bekelor EP jemaah si Allah Ta'ala. Amun sekedar bekelor Bapak Ibu, manuk bebek doang dia bersekolah mangan ya. Mangan bahasa tiang ini bagus nih. Bekelor ya manuk bebek doang. Lagu kita manuk bebek mau kita lebih kenceng tawakalnya daripada kita. Coba manuk sekali nganak pira? 12. Kuliah manuk sino? Deula. Lah lagu tawakalnya kepada Allah Ta'ala, yakin ada Allah yang berikan makan anaknya, tentu sampai beli anak dengan song itu nyembeli ya. Masya Allah. Kenapa? Kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu tiang. Dulu Nabi Ibrahim, engkau bawa anak istrimu ke Mekah. Lah Ibrahim bingung karena waktu itu Mekah mohon maaf ndik neman merasa keren si nani. Kalau sekarang kan Mekah pelunggu mau nyari apa aja ada di sana. Misalnya pelunggu mau nyari rambutan, mau nyari durian pasti ada.
Dan itu rambutan durian si bagus-bagus harale itu. Padahal lolo nendek nara, pohonnya nggak ada, tapi buahnya ada di sana. Berkah. Nabi Ibrahim bingung lah. Bagaimana ya Allah? Mau bahasa ngeritik lah. Bagaimana saya pengen taruh anak saya di tempat yang kering kerontang, bahasa toyana. Apa bahasa belum? Oh, pada alhamdulillah. Kering. Dia narak papa. Belum tahu Bapak Ibu, yang namanya Makkah Madinah itu pegunungan. Keras-keras tanahnya, no? Pegang tanah. Nah, setelah itu ternyata yaudah Ibrahim, kalau engkau tidak percaya tentang kekuasaanku, coba bait batu mana? Engkau belah batu itu. Oh, jarak itu ke mabang nah. Nih. Lanjut udah bocah tuli. Lanjutan ya. Nah, jadi nggih tenang. Tiang yang salah berarti jampir aja melen pelunggu insyaallah siap tiang. Nah, jadi setelah itu ya udah belah batu itu. Perintahan aja apa Nabi Ibrahim dibelah batu itu, belakna batu sino. Tebelah batu no, ternyata lek dalam batu no ara ulat bagus solah ruana ulat sih. Artinya apa Bapak Ibu? Ibrahim ulat doang lek dalam batu bengku ya bekelor ke Allah Taala. Apalagi ente sama keluargamu serah. Ada angteh keluargamu, nanti saya yang atur. Bener coba, karena itu Mekah Masya Allah sampai sekarang. Nah artinya apa Bapak Ibu tiang? Kalau Allah sudah bekemele nandik narak sindik na mungkin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mun bekemele Allah Ta'ala nekun doang, jadi langsung. Nah, no hujan. Dia perlu bahasa le bawah. Aduh bahasa si ai dia ngombe-ngombe nih. Nah, jadi si pertama Bapak Ibu tiang. Maka oleh karena itu ini Isra Mi'raj perjalanan yang sangat luar biasa, menanamkan keimanan kepada kita Bapak Ibu tiang. Kan layak baginda Rasul menceritakan perjalanan Isra Mi'raj. Weh anak umatku mana? Tadi malam wah kuleka tiba Masjidil Haram. Apa kata orang Quraisy? Lah jogang Muhammad nih kana. Dengan leka tiba masjid dengan Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, mohon maaf. Tiba Masjidil Aqsa Palestina, nu telulan iya jalan dina Musa kalam mana. Jogang. Parana baginda Nabi jogang. Setelah itu dikasih tahu teman baginda Rasul Sayyidina Abu Bakar. Temanmu yang namanya Muhammad sudah bilang dia sudah Isra Mi'raj katanya ya leka lengan Makkah sampai Palestina. Sadue peke ngana Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Seandainya lebih aneh cerita dari baginda Rasul, sahabatku siaran baginda Nabi Muhammad sino, lebih aneh lengan cerita Isra Mi'raj, ku percaya ya doang. Sok nih ya muni, sok nih ya bebasa. Apa kata orang Quraisy? Lah ternyata ara lebih jogang daripada Nabi Muhammad ganangno Abu Bakar. Kenapa? Ini ujian keimanan si luar biasa. Tetapi sekali lagi pelajarannya apa Bapak Ibu? Amun wah bekemele Allah Ta'ala ndik nara sindik na mungkin. Mungkin tidak mungkin bagi kita. Lagu monwa Allah Ta'ala bekemele je pasti na doa. Ini contohnya masih baru Nabi Adam, bedeangnya bapak, denula, bedeangnya ina, denula. Jadi, Nabi Isa punya beliau ibu, nggih. Tapi punya bapak, nggih. Bagus sayang 1000 sayang li zaman telwe dengan maran dirina Siti Maryam kawi. Denula mereri song nganakan doang. Beh gana bapakna mana kana sini. Ya kan auzubillahi min dzalik. Nah, jadi Bapak Ibu si pertama. Nah, si kedua Bapak Ibu tiang. Jadi apa temanya? Doa dan ibadah harapan masa depan. Oke. Jadi baginda Rasul itu sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum Isra Mi'raj beliau diuji sama Allah Ta'ala. Ujiannya berat Bapak Ibu. Apa ujian pertamanya? Wafat meninggal dunia siapa? Istri beliau siaran Siti Khadijah.
Jadi ibu-ibu, Siti Khadijah istri paling tekangan si baginda Nabi. Kenapa dicintai sama baginda Rasul? Begini ceritanya. Mungkin kalau pelunggu begini pasti nekangan pelunggu si wayah mama. Nah ceritanya. Jadi suatu waktu baginda Rasul pergi dakwah. Setelah pergi dakwah, kecapean baginda Rasul. Tidur di pangkuan. Bahasa toyana leiwa. Apa bahasa teh? Oh. Leiwa Siti Khadijah. Setelah itu Siti Khadijah nangis. Baginda Rasul tidur. Membahasan tiang kalalapna, mau kalalap sekali. Jatuhlah air mata Siti Khadijah mengenai pipi baginda Rasul. Langsung baginda Rasul bangun. Ma baluki ya Khadijah. Khadijah ada apa? Setelah itu nada ya Rasulullah. Ditanya lagi, apakah engkau menyesal menikah denganku? Dengan yang namanya Siti Khadijah nih Bapak Ibu, dengan sugih luar biasa, paling sugih lah diantaranya dengan sugih di Mekah pada saat itu. Setelah nikah kata baginda Rasul, habis harta Siti Khadijah dipakai apa? Dipakai dakwah oleh baginda Rasul. Deki pelunggu nyesel karena itu Khadijah, enggak kata beliau. Bayangin Bapak Ibu, ketika perang Badar, perbendaharaan alat-alat perang Siti Khadijah yang warana, beliau yang belikan perang Badar. Setelah itu, apakah engkau menyesal menikah denganku? Dulu kamu dihormati sama orang Quraisy, nangkajana denara dengan si engat pelungu Siti Khadijah. Begitu ya? Enggak kata Siti Khadijah. Apa kata Siti Khadijah? Begini ya Rasulullah, besok kalau tiang duluan meninggal dunia, pelunggu mau dakwah, maka seandainya dakwah pelunggu jauh menyeberangi sungai, tidak ada yang pelunggu pakai untuk ngapain menyeberangi sungai tersebut, maka bongkar kubur tiang, baik tolang-tolang tiang no, ya kadu pelunggu minak sampan kadu berdakwah. Samping no dakwaan kangenna siaran Siti Khadijah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ibu-ibu tendi, kadang kena nawai mama. Saya dah pilihan kan, aku tuh inanda kan. Berat ini ibu. Aku inanda kan, lah berat ini ibu-ibu. Nang kepilihan ta pelunggu jadi senina ta, ibu ta kangenan ta. Pilihan ta ibu ta pelunggu senina ta ndagen betul. Nah, begitu yang namanya Siti Khadijah. Makanya beliau baginda Rasul setiap tahun beliau nyembelih kambing. Setelah itu dihadiahkan kepada sahabat-sahabat Siti Khadijah kambing itu dagingnya. Mun bahasa kanak nengke dihadiahkan apa kambing itu dagingnya ke besti-besti Siti Khadijah. Tuh pelungu namanya besti. Besti nu batur akrab paran menang. No, bahasa kanak nengke no. Nah, jadi yang tanah yang ponara dengan arana hall. Tuh pelunggu hall. Oh, hall bilang tahun kan harap keluarga meninggal dunia hall itu. Nah, yang pertama kali hall baginda Rasul. Makanya kalau ada yang bilang itu bid'ah berarti baginda Rasul parana bid'ah. Nah, mungkin di sini nggak ada. Mulai gubuk tiang jelui. Bersama tuan bapak itu kan. Oh, tapi nggak apa-apa. Itu kan keluarga ya. Nah, itu. Setelah itu ternyata beliau pergi berdakwah ke Taif. Setelah pergi berdakwah ke Taif Bapak Ibu, ternyata terpelewas baginda Rasul. Terpelewas. Setelah terpelewas lah berdarah kaki baginda Rasul. Berdarah, mohon maaf, berdarah kaki beliau. Setelah berdarah ternyata apa kata malaikat? Penjaga gunung yang ada di kota Taif. Jadi Taif nu dengan Mekah Bapak Ibu sekitar 3-4 jam lah. Jauh luar biasa. Bayangin ini lengan lolos nih narak mobil kencen teh si los jalan tol jamak nang ke ini ya 3-4 jam, apalagi dulu jalannya lah atas-atas. Setelah itu ternyata apa kata malaikat? Baginda Nabi, seandainya darah pelunggu setetes aja jatuh ke tanah, saya ratakan orang Taif semuanya.
Apa kata baginda Rasul? Baginda Rasul diam. Pembahasan tiang. Oseina apa bahasa belum? Ya, diusap darah itu agar ngombe, agar dendek narak jatuh ke tanah. Seandainya narak jatuh ke tanah, rata orang Taif pada saat itu. Tapi baginda Rasul nggak mau. Dendek narata dengan Taif sini gini. Oseina ganda narak jatuh di tanah sini. No, coba amun tiang lalu berdakwah petapa lewas. Wah, aku ketua saya raya-raya. Ndek ku kawa. Tapi kan Masya Allah, setelah itu apa kata baginda Rasul? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku karena ndek nak tahu saya aku sini. Coba kalau mereka tahu siapa saya Muhammad, pasti mereka sambut saya dengan yang luar biasa. Nganu bahasa baginda Rasul. Apa artinya Bapak Ibu? Baginda Rasul ngajarin kita amonara dengan misalnya daka nelengi dengan sino tipa ita, tapi ndek lupa. Ngapain? Doain yang bagus-bagus. Doa yang si sholah-sholah. Nah, kadang itu ndek singane lalu ampun nyakitin aku ngata, ya Allah. Lengen kuno doa yang dengan ya terganggu. Kenapa? Karena malaikat itu setiap kita berdoa Bapak Ibu, setiap kita berdoa apa kata malaikat? Walaka mithlah, walaka mithlu, diriwayatkan walaka aidan. Apa yang kita doakan, apa kata malaikat? Untuk EP yandah sin doa yang semeton jari. Jadi amuna bagus doa anta tipa dengan berarti bagus doa malaikat tipa itah. Amun lengi doa dengan tipa dengan lain, lengi doa malaikat tipa dengan sino. Makanya kata para ulama, salah satu cara kalau kita pengen doa kita cepat diijabah sama Allah Ta'ala apa? Rajin-rajin doakan saudara-saudari kita sesama muslim. Kenapa? Ketika kita doakan saudara-saudari kita, maka malaikat doa yang itu, yang namanya malaikat doanya tidak pernah ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Bapak Ibu, doa kepada bidadari. Yakin tiang, do nenara suita lange do anta tipa anak jarin tang, mungkin bahasa Kolombo benar. Tapi kadang ada orang juga mohon maaf tidak sadar papa nang ngome lebih jajarina bahasa toyana telah mek ngana apa bahasa Kolombo mek apa kamu telah kamu ngana apa na tatu bujan polonggu telah jemaah dendek salah angsai ibu-ibu. Siapa tahu doa polonggu yang bilang telah bila perlu amun nakal-nakal sekedik yang kunta singane lalu telah nepe anakku mudahan menjadi imam Masjidil Haram ngono kata sambil kena ya no ini je telah dende. Kenapa? Keajaiban doa sungguh sangat luar biasa. Terutama pelunggu ibu-ibu. Doa pelunggu itu sangat luar biasa. 3 kali doa apa sekali pelunggu berdoa kami je ulah kami berdoa 3 kali. Lagu nendek gara-gara surgan pelunggu le bawa nan kami. Si mama. Ndak gara-gara ibu-ibu. Nih. Nggih ngada jamaah. Nah, artinya apa? Nah bagus tanda ayang kami terutama si bijari pelunggu ini. Jadi doa itu kan dia katakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu saripatinya ibadah. Ya ampun sering sampeang si guru-guru teh amun dek naman berdoa dek teman mulai. Kenapa? Karena ya tokna saripatina berdoa sih. Nah, Masya Allah tabarakallah. Dan banyak kisah-kisah tentang doa yang sangat luar biasa. Tapi ingat sekali lagi, jarang nih tekan adab-adab berdoa dan lain sebagainya. Nah, dan tempat-tempat diijabah doa banyak. Aparan tempat-tempat diijabah doa? Waktu-waktu amun berdoa becah teka bulang doa anta. B di antarana dubur dalam riwayat kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah dijelaskan. Baginda Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma. Ya Rasulullah, kapan doa paling cepat didengar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pirantau na doa na paling becah diterima sama Allah Ta'ala. 2 kata baginda Rasul. Yang pertama,
Jawful lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Berdoa gitu. Selesai tahajud. Nah, kedua, duburos shalawatil maktubah. Selesai sholat fardu 5 waktu. Jadi ndendik misalnya rak gawen teneng, nggih ada gawen teh lagu assalamualaikum, assalamualaikum, angkat tangan semenda. Ya Allah, kepeng, amin. Jari wano. Bau. Mungkin nanti pulung gue zikir sambil jalan nggak apa-apa. Ini jenis assalamualaikum, wah kena doa. Mana-mana berdoa dah karena semenda. Bapak Ibu, neta tahu misalnya doa si belo-belo, apapun doa kita, apapun doa kita. Nah misalnya Rabbana atina, iya doang 3 kali bau endah. Lagu ndak na balik lalu suara. Kenapa? Tahu na pelunggu nih tahu doa si lain si dengan bare. Ya luntu doa ni mam sini ngana bare kan. Berjian suara anta. Ya Allah, ngana-ngana kah? Boleh berdoa pakai bahasa apa? Bahasa apa aja boleh. Kalau di luar sholat, pelunggu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Dharmasari, pakai bahasa Toya, pakai bahasa Mesir, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, boleh di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat, ketika sujud, nalui tunu doa dalam sujud. Apa yang kita doakan Bapak Ibu ketika sujud itu? Kalau pelunggu bisa bahasa Arabnya, boleh diucapin. Kanggo teu ucapang ya. Tapi kalau anda tahu bahasa Arabnya jangan berdalam hati serta berdoa. Itu penting nggak doa itu Bapak Ibu ya. Nah, termasuk tempat berdoa inilah malam-malam di bulan Rajab itu. Nah, bahkan malam Jumat juga termasuk. Nah, banyak waktu-waktu cepat diijabah doa Bapak Ibu. Nah, termasuklah mohon maaf diantaranya apa itu? Pas pelunggu sugul lengan jeding cepet teka pulang doa. Pelunggu kalau masuk kamar jeding WC naembe baju lu kiri apa kanan? Bapak-bapak kiri, sida kanan, sida ibu-ibu. Hah? Amun sugul WC kiri apa kanan? Kanan. Aku goyo mun melihat mana anang indah aren kiri kanan. Fopak kena doang lawang sini. Yang penting bercata mah. Hati-hati. Nah selesai keluar itu berdoa sebentar aja. Selesai sugul dari WC berdoa. Lagu ndek kan dalam WC atau berdoa. Ya Allah udah ke jamban. Saudaran jamban. Kalau sek tolongan ndak boleh. Nah, nanti di luar WC itu tempat salah satunya cepat dikabulkan doa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar tempat-tempat yang sangat luar biasa. Termasuk dalam suatu riwayat tidak khilaf riwayat Imam Abu Daud dijelaskan sama baginda Rasul, cari di hari Jumat. Hari Jumat nih. Itu ada saatul ijabah yang dititip oleh Allah taala pada julu Jumat. Dan cari itu kata baginda Rasul kapan? Li akhir-akhir asar Jumat. Jadi misal nane Jumat. Nah, bae rapat maghrib ya tetap berdoa itu. Julu Jumat. Nah, alhamdulillah kalau tidak khilaf Jumat terakhir bulan Rajab, Jumat besok. Jumat besok. Leto wara amalan luar biasa. Dalam kitab Kanzun Najah was Surur fil ad'iyatil lati tashrahus sudur dijelaskan oleh para ulama. Say baca wirid zikirne pira kali khamsan wa thalathin 35 kali. Jadi say baca doa zikirne 35 kali. Kapan? Awal khatibu alal mimbar, ketika khatib di atas mimbar. Lagu nek tekanggo so kenyakana khutbah khatib no nggak boleh. Nah, apa itu didapetin? La tanqati'ud darahimu min yadihi tilkasan. Insyaallah yang ngamalin ini nagan kosong-kosong imana lengan kepeng tahun sih.
Papa kepeng jadi iri pelunggu. Oh, kembek yang selaput butuh. Kena Anda. Amalin ini. Lagu dendeng ini doang. Begoyang sendah. Artinya sambil terbegoyang, no. Nah, sambil terbegoyang, sambil apa ngamalin ini. Apa bunyinya? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya terbaca. Buktikan perkataan para ulama. Arak doang. Tahun itu bahkan para ulama mengatakan ini zikir supaya ditanggung rezeki kita pada tahun itu sama Allah Ta'ala. Ya kedua. Wah, parah doang rezeki itu pokoknya. Ada aja. Nah, itu kurang lebih berdoa yang bagus-bagus Bapak Ibu. Terutama kita sejari dengan toa ibu-ibu terutama sekali. Doakan kami sebagai bija-bija pelunggu. Kemudian bapak-bapak doa yang dah apa senina tagana bagus-bagus kalau puanta. Nah, kemudian berikutnya kita tahu bahwa perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasul itu kan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lengan masjid sampai masjid. Itu mengisyaratkan apa? Masjid itu simbol kebaikan, simbol amal soleh, simbol ibadah. Artinya apa Bapak Ibu? Usahayan. Apapun yang kita lakukan itu usahakan bernilai ibadah bilang waktu. Pelunggu sehari-hari ngapain? Anang bangket. Tiang tunas tanya, apa niat pelunggu anang bangket? Ini tulah berniat, bukan ini. Ini ngono ke? Ini tulah berniat anang bangket. Ibu-ibu, pelunggu apa kerjaan pelunggu setiap hari? Aning bangket endah atau meriap doang? Oh bangket endah. Hah? Ngawis. Pahala beli no. Ndak ke deparan lagu ngawis nak kenaan tante ngawis. Ini rebun batur besang lah doang ngawis. Artinya apa Bapak Ibu? Supaya pelunggu dapat pahala setiap hari dihitung ibadah. Pelunggu pergi dari rumah pelunggu niatin sih bagus-bagus. Ka aku niat anang bangket genara ku kadu metaang bijajaringku na kadu ibadah. Ya niat pelunggu. Apa baca? Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya kedua. Insyaallah ino terhitung ibadah sampai pelunggu pulang terhitung ibadah sih. Bahkan seandainya na ninggal dunia lek bangkatna lagu wahya berdoa niatnya bagus insyaallah dihitung mati syahid. Kenapa? Niat pelunggu sangat luar biasa. Pelunggu endah si bilang jelu meriap bahasa tiang meriap endah meriap. Pelunggu cari periapan si paling terdemenang si wayah mama. Kenapa? Kalau pelunggu pengen dicintai sama suami pelunggu, paling tidak puaskan wayah mama lihat penampilan pertama. Jadi nadaman wayah mama ngelihat penampilan pelunggu. Ini je papa na begawian yang luar desa bagus pakaian. Papa lebale jedas terluntuh. Apa bahasa terus? Lawah laku ita ngana? Dah kata wahlaku kalau nah, tapi ada yang lebih penting dari penampilan itu apa? Perbaiki akhlak pelunggu. Kedua, puasin suami pelunggu di perutnya. Artinya apa? Apa kanduk si paling terdemenang si wayah mama. Ya doang anu angin. Oh, lo bukan dia nabi yang kita kepeng ngene ini. Nah, itu si mama terpaham sendah. Kalau kita pengen mai kanduk tah betul-betul sebengnya kepek. Pelunggu si mama melihat doang kanduk mai lagu yang hanya doang sekatna sugul kepek ini. Susah hendak. Nah si ketelu ibu-ibu pelunggu niatin puaskan suami pelunggu, mohon maaf pada kemaluannya. Mau puasi telu aja kangen nasi. Nah pelunggu ketika
Tentu zina bahkan jelasan ini bahasa dalam riwayatnya. Seandainya wayah mama na berhajat le atas kuda, layanin ya kana atas jaran, kuda itu kan jaran, layanin ya kana. Jangan dipikirin bah ngumbebe aku jaran sini berhari ngenda. Jangan dipikirin yang itu, tapi taatnya kepada suaminya itu nilai plus. Seperti itu Bapak. Sehingga maksud kita apa? Pelunggu. Kalau pelunggu meriapno, niatin itu jalan bakti taat pelunggu kepada wayah mama. Pahala ibadah sini. Nah, ibadah. Paran pelunggu nenek ibadah. Boleh mau pelunggu pahala no. Bagus niatnya. Nah, salah si niatnya. Nah, salah. Ngono salah ngono niat aja insyaallah. Denara aran lelah. Nikmat doang mau pelunggu. Bahkan jelasannya ibu-ibu, ngene bahasa baginda Rasul marane. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Denara dengan nina si statusna jari senina. Denara supuk senina ninggal dunia. Kemudian suaminya ridho kepada dia. Apa kata Allah Ta'ala? Masuk surga dari pintu manapun yang engkau pilih. Milih pelunggu sama surga, mati bejulu. Nggih, ninggal dunia bejulu, terus nereda wayah mama surga mau pelunggu. No, dengan tamu surga ni nak bau ni nak mati bejulu. Harus mati bejulu. Saking begitu. Nah, setelah pelunggu kerja dan sebagainya, jangan lupa masjid endah. Pelunggu setiap hari niatin semuanya ibadah. Lagu ingat yang boleh kitab Al-Madkhal karangan Imam Ibnul Hajj jilid seki awal-awal 2 jilid kitabna jilid seki badak nita ketika melakukan amal-amal si mubah sino perkara-perkara si kanggo, jangan lupa niatin si bagus-bagus. Lagu amun perkara si nena kanggo jana neta kanggo niatanga ibadah. Ada dengan nginam berem ben ku seger traweh nena bau. Yo berem minam nono. Nena kanggo si kanggo. Ada dengan misalnya ngawis rebun batur niatna apa? Gana besuh sampingku mana? Bukan jana rebun batur awisna. Berarti mau ya pahala dosa. Nah, itu sekali lagi minal masjid ilal masjid, menggambarkan dari ibadah ke ibadah yang lain. Maka mau bau jana Bapak Ibu tiang pikiran endah. Ibu-ibu bilang jelo apa pikiran pelunggu? Macam beli antarana kepeng. No bapak-bapak kepeng pikiran no. Bapak-bapak apa pikiran pelunggu? Balik kemerari ini kan. Sambil merari 2 kan. Nah, Bapak Ibu tiang, yang kita pikirkan kadang arah ibu-ibu pikiran apa kanduk negawi jelun nih. Aya doang. Ya. Tapi Bapak Ibu tiang, amona baujana ketika kita bangun subuh ada yang lebih keren kita pikirkan. Apa itu? Ibadah apa yang kita lakukan hari ini? Pikiran indah ini Bapak Ibu. Hah? Iya wah, nala tetap wanang banget tapi niatin ibadah seperti yang tadi. Setelah itu lelah pelung boleh bangkat, dende lupa tipa Allah Ta'ala endah. Isi masjidna kananta. Karena dari masjid ilal masjid. Nah, baginda Rasul Isra Mi'raj dari masjid ke masjid itu penting Bapak Ibu tiang. Maka sesibuk apapun pelunggu, usahakan narak jadwal tanang masjid. Subuh, misal subuh, lah ndek tabau. Kenapa? Mai sita pedang. Yaudah, nanti zohor masih le bangkat. Asar masih le bangkat. Maghrib ngumi pelunggu. Masih le bangkat? Ndek, ya udah maghribnya isi masjid. Isya masih le bangkat?
Isi masjid. Usahakan isi lah masjid sini. Kenapa? Itu diantaranya baginda Rasul menjelaskan dalam riwayat sahih, ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan nanti di akhirat. Satu diantaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, kanak-kanak bajang, si hatinya terpaut sama masjid. Nah, jadi pulugu batu-batu bajang enggak barang-barang anak masjid, barang-barang. Namun nabu telatihan endah azam si bajang-bajang. Aganda si tua-tua doang ngebang na kanantong ngebang sekarat endah. Maksudnya si tua na kan. Boleh siapa aja sila, boleh. Lagu pulunggu sing ngebang na yang boleh kitab At-Taqrirat As-Sadidah sunnahangna. Amun sing ngebang sunnah lagu ini nih. Munara si solah suarana betul-betul bajang ngebang pulunggu. Kenapa? Semangat dengan gentayak apa? Sholat bareng-bareng kan. Jadi mati itu kan tidak melihat tawa, tidak melihat bajang wa merindek man. Mun jadwal mati. Artinya apa? Bareng-bareng Bapak Ibu tiang melalui Isra Mi'raj ini. Satu diantaranya, kalau sudah Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Kedua, walau bagaimanapun orang di nadaman ita tetap doakan yang bagus-bagus. Dait nende lupa doakan bijajari keluarga anta. Katelu, mari melalui Isra Mi'raj ini kita berlomba-lomba dalam amal soleh, dalam kebaikan, dalam amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kita kebalik, apa nasi masalah dunia aja kita ana doang berlomba-lomba ya. Kita na dengan beriang kelambi baru, melet beli kelambi baru. Kita na dengan pira sih beli kan? 400 lah. Jemaah aku beli si 500. Wah, jangan kebalik. Amun bau dengan si pacu-pacu ya tak berkaca amun masalah akhirat. Oke, nih mudah-mudahan ada berkah manfaatnya sekalipun semendaka jeri pegangan ta barang-barang. Kiri amun tawa selesai Isra Mi'raj lit atenta kita azamkan mudah-mudahan nara berkah amau tekah papah tesi Isra Mi'raj kita. Kita bacakan Fatihah sebelum kita berdoa. Kita bacakan Fatihah pada kedua orang tua kita selaku dengan doa atas semua pengurus masjid ta, jamaah ta, siwah nyumbang berjaya salim masjid ta, pada ita keluarga ta, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang-orang pernah berbuat baik berjasa kita, dengan si deman sindina deman kita, orang-orang yang pernah nyakiti zalimin kita, pada ita keluarga ta, ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada wa maj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu ولا تجعلنا من طال عمره وسع عمله. اللهم باركنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi tiang tunas ampuraya sedalam-dalamnya, terlambat yang dina semendak jauh terlambat yang buruk tunas maaf sedalam-dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.